Contoh dari sisi meneror yang bukan berhubungan dengan dia dihubungi. Betul. Nah, dari sisi kontak di dalam HP-nya lah. Kan dilihat itu di apa namanya? Dicari tahu lah oleh pinjaman online ini. Wah, berarti ini dekat dengan dia yang sering chat sama dia padahal itu kawan kantornya. Betul. Nah, adalah masuk ke kawan kantornya ini bahwa pihak pinjaman online ini menghubungi dia. Kan seharusnya kan tidak pada peruntukannya, Le. Itu salah juga. Dari sisi hukum perdatanya pun masuk. Siapa yang berhubungan? Kan itu kan sebetulnya didasari dari sisi perjanjian utang piutang kan, pemberian pinjaman berupa uang. Nah, yang memberi pinjaman siapa, yang diberi pinjaman siapa, kan ada dua pihak di dalamnya gitu. Jadi segala apapun yang kita lakukan di Indonesia khususnya, karena Indonesia menurut undang-undang bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, yaitu salah satunya pinjaman online pun kalau kita kulik itu adalah sisi hukumnya, ada hukumnya di sana, hukum perjanjian pinjam meminjam lah. Nah, gini, Gitu. oke, itu kan ada hukum pinjam minjam itu masuknya perdata berarti ya. Perdata. Perdata kan hukum perdata. Nah, Mm-mm. seandainya jangan saya lah, seandainya ada orang si A gagal bayar ke B antara debitur dan kreditur namanya itu kan. Berarti salah dong si pihak yang meminjamkan ini meneror orang-orang yang ada di kontaknya tersebut. Nah, sebetulnya gini, disadari atau tidak disadari oleh si peminjam ini bahwa dia sudah menyetujui itu, Le, di awal. Betul. Betul kan? Betul. Yang tadi seperti contoh kecilnya izinkan kontak ini diakses. Itu salah satu. Nah, tapi disalahgunakan oleh si yang memberi pinjaman ini, yang notabene pinjaman online ini. Dia menghubungi yang bukan ada kaitannya dengan yang si pemberi pinjaman ini. Meskipun gitu status mereka berteman, apa orang tua atau istri itu kan anak gitu. Beda subjek hukum. Kalau misalnya dia menghubungi, contoh ya, di dalam satu kakak dengan saya, contoh istri saya, itu baru pas. Karena kawan serumah, teman serumah, contohnya seperti itu. Nah, tapi ini kawan kantor saya yang dihubungi, itu nggak bisa, Le. Itu udah jauh. Subjek hukumnya pun jauh. Gitu. Bisa, oke gini. Pertama, yang mengutang pun salah karena tidak gagal bayar kan. Ya. Oke, dia salah situ. Dan yang kedua, bisa dibilang salah nggak yang meminjamkan ini karena dia menghubungi yang bukan pada peruntukannya. Betul. Salah juga. Nah, terus seandainya misalkan kita berandai-andai, ada orang yang gagal bayar, terus dia sekian juta lah misalkan, diteror terus sampai ke teman kantor segala macam, sampai ke rumah segala macam. Sebenarnya jalan tengahnya itu gimana sih selain daripada misalkan saya belum sanggup untuk bayar hutang. Contoh, saya belum sanggup bayar hutangnya, Pak. Tolong kasih keringanan. Nah, yang si pihak yang meminjamkan ini bilangnya gini, oh tidak bisa. Kamu sudah menandatangani perjanjian secara online di tanda tangan bahwasanya kamu membayar sekian, tenor sekian. Ini jalan tengahnya dari kacamata lain itu gimana?